Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahraini Fadila dengan nomor NIM 23810101123. Saya dari kelas 1 PAIC. Di sini saya akan meresum materi tasawuf yang berjudul tokoh-tokoh tasawuf pada generasi awal. Yang pertama itu ada Hasan al-Basri. Hasan al-Basri adalah seorang sufi angkatan tabi'in. Nama lengkapnya adalah Abu Sa'id al-Hasan ibn Abi al-Hasan. Beliau lahir di Madinah pada tahun 21 Hijriah. Akan tetapi beliau dibesarkan di Wadi al-Qura. Setahun setelah perang Siffin, beliau pindah ke Basrah dan menetap di sana sampai beliau meninggal dunia pada tahun 110 Hijriah. Dasar pendiriannya yang paling utama adalah zuhud terhadap kehidupan duniawi, sehingga beliau menolak segala kesenangan dan kenikmatan duniawi. Yang kedua ada Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah nama lengkapnya adalah Rabi'ah al-Adawiyah binti Ismail al-Adawiyah al-Bushariyah, juga digelari Ummu al-Khair. Beliau lahir di Basra tahun 95 Hijriah. Disebut Rabi'ah karena beliau ini putri keempat dari anak-anak Ismail. Beliau adalah seorang zahid perempuan yang dapat menghiasi lembaran sejarah sufi dalam abad kedua Hijriah. Cinta murni kepada Tuhan adalah puncak ajarannya dalam tasawuf yang pada umumnya dituangkan melalui syair-syair kalimat-kalimat puitis. 3. Al-Hallaj. Al-Hallaj adalah seorang tokoh sufi yang mengembangkan paham al-hulul. Nama lengkapnya adalah Husain bin Mansur al-Hallaj. Beliau dilahirkan pada tahun 244 Hijriah di negeri Baida, salah satu kota kecil yang terletak di Persia. Hulul merupakan salah satu konsep di dalam tasawuf falsafi yang meyakini terjadinya kesatuan antara Khalik dengan makhluk. Yang keempat ada Al-Ghazali. Al-Ghazali nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad Ibnu Al-Ghazali. Karena kedudukannya tinggi dalam Islam, beliau diberi Hujjatul Islam. Beliau lahir pada tahun 405 Hijriah. Di bidang tasawuf, karya beliau cukup banyak. Yang paling penting adalah Ihya Ulumuddin. Dalam karyanya tersebut, beliau menguraikan secara terinci pendapatnya tentang tasawuf serta menghubungkan dengan fikih maupun moral agama. Keempat ada Ibnu Arabi. Muhyiddin Ibnu Arabi lahir di Murcia, Spanyol tahun 1156 Masehi. Setelah menempuh studi di Seville, beliau pindah ke Tunis di tahun 1194 Masehi dan di sana beliau masuk aliran sufi. Pada tahun 1202 Masehi, beliau pergi ke Makkah dan beliau meninggal di Damaskus pada tahun 1240 Masehi. Selain dikenal sebagai sufi, Ibnu Arabi ini juga dikenal sebagai penulis yang produktif. Inti ajaran tasawuf yang diperkenalkan oleh Ibnu Arabi adalah wahdat al-wujud, yang artinya yaitu kesatuan wujud. Dalam paham wahdat al-wujud ada dua hal, yaitu makhluk dan hak, yaitu Tuhan. Selanjutnya ada tokoh-tokoh tasawuf pada masa klasik. Yang pertama itu ada Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang kedua itu ada Al-Muhasibi, yang ketiga ada Abdul Qadir Al-Jailani, dan yang keempat ada Al-Hajjaj. Selanjutnya ada tokoh-tokoh tasawuf pada masa kontemporer. Kata kontemporer berasal dari kata ko yang artinya kebersamaan dan tempo yang artinya itu waktu. Jadi kontemporer itu artinya kekinian, modern, atau lebih tepatnya sesuatu yang sama dengan kondisi waktu yang sama atau saat ini. Adapun tokoh-tokohnya yang pertama ada Ibnu Arabi, yang kedua ada Ibnu Sab'in, dan yang ketiga Ibnu Masaroh. Dan arti tasawuf merupakan tradisi keislaman yang memperkenalkan manusia dengan Tuhan melalui zikir hingga mencapai tingkat yang tinggi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.